warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala wa inna bil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Para asatidz wal hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam mengikuti kajian Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Dr. Said Hawa. Dan mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Kita mohon kepada Allah semoga dengan baca suratul Fatihah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita dan urusan anak-anak kita. Jika ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, dan juga semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, lebih khusus untuk orang tua kita yang tak berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya Jannatul Na'im. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini ada yang perlu kita harus benar-benar jaga, yaitu hati kita. Karena hati itu dalam hadis yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi sangat menentukan. Apabila hati kita itu baik, maka baiklah semuanya. Amalan kita atau perbuatan kita, ucapan kita. Dan apabila hati kita ini benar-benar bagus, maka kita akan mampu menjaga lisan kita dan juga tangan kita. Karena kata Nabi, al-muslimu man salima lisanahu wa yadahu. Orang
orang yang dikatakan Islam itu orang yang bisa menjaga satu lisannya atau ucapannya, dan yang kedua menjaga tangannya atau perbuatannya. Sehingga orang Islam itu kalau kita pahami hadis ini hanya berucap, berkata sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Dan begitu pula dalam berbuat, beramal. Orang Islam itu hanya mau melakukan, mengerjakan perbuatan yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang di sekitarnya. Inilah Nabi bersabda, khairukum may yanfa'u lin-nasi. Orang yang paling baik di antara kita semua ini adalah orang yang hidupnya memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya kalau orang itu hidupnya cuek, nggak ada hubungan sosialnya, hanya ngurusin dirinya, selesai sudah. Setan sangat suka, setan sangat senang padanya. Karena setan itu menyesatkan kita dengan 9 jalan, seperti sifat marah, emosional, hasad, buruk sangka, suka mengeluh, kikir, ya, ujub, sombong. Ini tanpa disadari oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi diri kita, apakah termasuk kita ini orang yang mengikuti keinginan setan atau kita sudah menjauh dari sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita itu. Maka kalau kita ingin selamat diri kita, tinggalkanlah sifat-sifat yang disebutkan 9 tadi. Bagaimana caranya? Kita harus sungguh-sungguh jihad melawan setan. Karena setan itu memang dia minta dipanjangkan umurnya. Kemarin saya sampaikan pada bulan yang lalu, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kata setan, panjangkanlah umurku sampai manusia itu dibangkitkan. Allah bertanya, untuk apa? Karena engkau usir aku dari surga lantaran manusia itu. La'agwiyannahum, sungguh aku akan halangi mereka, manusia itu, dari jalanmu. Sampai kebanyakan kau dapat di manusia itu tidak berada di jalanmu. Kesimpulannya, setan itu menggoda kita sampai kita masuk neraka. Oleh karena itu, cobalah kita perhatikan, begitu banyak manusia ini yang sudah tahu bahwa setan itu adalah musuhnya. Dan Allah bahkan menegaskan, inna syaitana aduwwun fattakhidhu aduwan. Setan itu musuh kamu yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Musuh itu yang harus kita perangi, musuh itu yang harus kita antipati, jangan kita ikuti. Seperti kita tahu bahwa musuh kita itu mengajak kita, mengajarkan kita hidup mudah marah, mudah buruk sangka, dan mudah hasad, dan mudah mengeluh. Ya, kalau kita tidak mau menghindar dari sifat-sifat
yang buruk ini, kikir, sombong, kita nggak mau jauhkan diri kita, berarti kita termasuk orang yang menjadikan setan itu sebagai teman kita. Padahal dalam Al-Quran itu Allah berfirman, istahwaza alaihimu syaitanu fa'ansahum zikrallah. Setan itu selalu berusaha menjadikan kamu untuk menjauh dari Allah, seperti membuat kamu lupa akan Allah. Maka dia datang. Salah satu ibadah yang menjadikan manusia itu selalu ingat akan Tuhannya itu sholat. Karena Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Dan Allah pun memberikan petunjuk, kalau kamu hidup ingin jauh dari sifat marah, keluh kesah, juga sama. Di mana Allah tegaskan, khuliqal insana min ajal. Allah ciptakan manusia dengan sifat tergopoh-gopoh. Idza masyahu syarru jazua wa idza masyahu khairu manua. Kebiasaan sifat manusia itu kalau dikasih kesenangan, kekayaan, mereka itu menjadi orang yang kikir, perhitungan. Tapi kalau diberikan mereka itu kesusahan, mengeluh kemana-mana. Allah katakan, illal musallin alladzina hum bi salatihim daimun. Hanya orang yang mau menjalankan sholat dan dia jaga sholatnya itu, kata Allah, yang bisa mereka itu mempertahankan kebaikan dalam hidupnya, sehingga mereka itu tidak mudah marah dan tidak mudah juga mereka itu mengeluh. Sampai Allah katakan keistimewaan sholat berdoa ini, Allah tegaskan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan berbuat sabar. Karena kalau kita sudah menghadapi semua masalah dengan penuh kesabaran, setan akan putus asa menghadapi kita. Yang kedua, dekatkan diri kita dengan jalankan sholat. Karena dengan sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu bisa terhindar dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya ketika kita itu mau memenuhi panggilan Allah, mendengar azan, ada aja halangannya. Bahkan ketika kita mau takbir, setan pun enggak mau melepaskan kita. Terus Allah memberikan kesaksian dalam ayat ini, barang siapa mengikuti keinginan-keinginan setan, ulaika hizbu syaitan, ala inna hizbu syaitan humul khasirun. Mereka itu adalah golongan setan yang mengikuti keinginan setan, marah, suka buruk sangka, hasad sama orang, dan mereka itu suka melupakan Allah. Maka itu adalah golongan setan. Dan ketahuilah, sungguhnya golongan setan itu, orang mengikuti setan itu humul khasirun, orang yang akan merugi. Dan ini direkam dalam surat Al-Mujadilah di penghujung ayat, mulai ayat 13, 14, 15 sampai 17 Allah bercerita sampai ayat yang terakhirnya. Dalam surat Al-Mujadilah itu Allah tegaskan, hanya orang-orang yang selalu berpaling dari setan itu dan mengikuti petunjukku, walaupun setan itu menyelinap sebagai anak-anaknya, istrinya. Karena setan itu ketika ditanya oleh Allah, bagaimana cara kau menggodanya? Aku akan datang dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang punya keikhlasan dalam hidup, dalam melaksanakan segala perintah-perintahmu dan mengikuti petunjuk Rasulmu, itu yang tidak bisa aku goda.
ikhlas. Nah, ini kita lihat. Maka manusia yang ingin selamat, dia harus berjihad melawan setan dengan bersenjatakan ilmu dan mentazkiyahkan jiwanya. Ilmu tadi saya sampaikan, jelas Allah mengatakan setan itu musuh kamu yang nyata. Termasuk kita mengetahui sifat-sifat setan yang 9 ini kemarin, maka kita harus tahu. Nah, setelah itu kita diperintahkan di samping kita dengan ilmu memerangi setan ini, maka kita diperintahkan juga berbekal, yakni bagaimana caranya kita itu menghadapi setan dengan kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat setan itu. Karena selama kita tidak ada keinginan, tidak kesungguhan untuk membersihkan jiwa kita, mentazki diri kita ini, maka setan itu akan tetap bersarang. Walaupun kita diruqyah oleh para kiai, diruqyah oleh orang-orang soleh, pada waktu kita dekat dengan orang soleh, kita diruqyah oleh orang soleh, setan itu memang keluar. Tapi setelah itu, karena kita tidak berdaya menghadapi keinginan setan itu, maka dia akan datang lagi menghalangi kita untuk dekat kita kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, orang yang dalam hidupnya selalu meminta diruqyah tidak akan masuk surga, karena dia bergantung kepada orang saleh itu. Bergantunglah kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah sudah sampaikan, sholat itu cara efektif yang untuk membersihkan jiwa kita, sampai kita mencegah sifat-sifat setan yang ada di diri kita ini. Berikutnya, di samping kita itu harus membersihkan diri kita dan menolak segala syubhat. Di dalam buku Al-Halalu Bayyinun wal Haramu Bayyinun yang ditulis oleh Patiakan, yang menjelaskan dalam hadis, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihun. Sungguhnya dalam perkara yang halal itu nyata, hukum yang diharamkan oleh Allah pun nyata, baik ketika kita melakukannya dan efeknya, konsekuensinya. Dan itu tidak bisa kita bohongi, karena hati kita ini suci. Setiap kita melanggar hukum Allah, hati kita tidak bisa kita meramkan. Mata bisa meram, tapi hati kita tetap melihat. Karena setiap amalan perbuatan yang salah kita lakukan, hati kita terasa senang. Begitu habis melakukannya, apalagi berbeda ketika kita berbuat maksiat, semangat kita lakukan itu, tapi setelah itu menimbulkan penyesalan, membuat hati kita minder ketemu orang. Nah, ini kita lihat. Menurut Ibnu Qayyim, makanya kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan syubhat yang tidak jelas. Sampai Nabi mengatakan, tabayyaqul syubhat yaqau ilan nar. Barang siapa yang memilih perbuatan yang enggak jelas, jatuh pada pilihan syubhat, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita diperintahkan melakukan yang sudah pasti. Yang dimaksud sudah pasti itu adalah kita ikutilah petunjuk Allah. Maka Quran itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang di dalamnya la raiba fihi, tidak ada yang meragukan. Sebagai mukmin hanya satu meyakini bahwa apa yang datang dari Allah, baik apa yang tadi wahyukan kepada Nabi Muhammad maupun apa yang diucapkannya, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Selain dari dua unsur ini, Quran dan hadis, kita boleh-boleh saja meragukan. Tapi kalau kita ragu pada isi Quran, kita enggak percaya bahwa apa yang diucapkan datang dari Allah, yang Allah tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, maka batalah iman kita. Karena rukun iman itu dalam hadis, al-iman antu'minu billah, antu'mina billah, iman itu percaya kepada Allah, wa rasulihi, percaya kepada rasul-rasulnya,
apalagi wa kutubi, percaya akan kebenaran kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, yang diyakini oleh para mufassir. Sebuahnya kata Ibn Abbas bahwa kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Taurat itu ada dalam Al-Quran. Kami katakan ayat yang di atas ratusan itulah isi Zabur semuanya, dan ayat yang di bawah 200-an itulah isi dari Taurat dan Injil Zabur kalau digabungkan. Dan Al-Quran itu mencakup sebuah kitab suci yang Allah turunkan, karena ini Quran yang pertama, maka dipastikan tidak akan berubah dan tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, setelah kita ini menghilangkan syubhat, kembalikan semua kepada Quran dan hadis, sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan. Dan inti takwa itu la khaufa illallah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. La hubba illallah, tidak ada yang cintai kecuali yang cintai oleh Allah. Wala ghadaba illallah, inti takwa itu orang yang tidak akan membenci kecuali dibenci oleh Allah. Tiga. Dan berikutnya, maka menurut Ibnu Qayyim, untuk mewujudkan tiga sifat ini, tidak ada kecintaan kecuali dicintai oleh Allah, tidak ada juga kebencian kecuali apa yang dibenci oleh Allah, wala khaufa illallah, tidak ada yang kita takuti kecuali yang datang dari Allah. Maka untuk mewujudkan tiga sifat ini, kita harus jihad melawan setan. Kita dalam keadaan kurang sehat, begitu dengar subuh, setan itu dekat banget Pak, udah bukan kurang sehat, tidur masih panjang, kita nggak bangun Pak, kita ikutin lah itu keinginan hati kita, setan itu tidurlah. Kapan bangunnya? Jam 7 Pak, lewat subuh udah. Tapi kalau Pak, gue gak akan mati, justru kalau gue lagi sakit begini harus gue cepat laksanakan sholat tepat waktunya, enteng Pak. Karena kita hanya takut kepada Allah yang mau menghidupkan, yang mematikan hanya Allah, yang menyembuhkan penyakitnya Allah, yang mendatangkan hanya Allah. Itulah hakikat takwa, menjalankan semua apa yang diperintahkan tanpa reserve, meninggalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Walaupun dia ada pemegang kebijakan, tapi dia tahu bahwa ini Allah tidak suka, dia tinggalkan. Insya Allah Allah berikan perlindungan pada mereka. Maka tiga janji Allah bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita hidup ini benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan jalan keluar. Kalau kita punya kesulitan dalam ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, niscaya dengan ketakwaan itu Allah akan datangkan rezeki itu yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bisa mewujudkan dalam hidupnya ketakwaan kesehariannya, maka Allah akan jadikan hidupnya penuh kemudahan. Urusan akhirat yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajrah. Barang siapa yang mati dan pada mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah akan masuk ke surga sebagai balasan yang paling besar. Coba perhatikan ini. Dan untuk mewujudkan itu semua tidak mudah, karena setan selalu mengkikis ketakwaan kita. Tiga tadi melalui. Satu, mendatangkan rasa takut. Nah, nanti kalau kamu sedekahkan, hartamu berkurang. Sampai Allah katakan, inna syaitana
ya'idukumul faqr. Kalau kamu sedekah dia datang nakut-nakuti miskin. Tapi kalau kita bilang emang rezeki setan dari setan, dia kasih rezeki itu Allah. Wala takutkan miskin, takwa Pak. Dia kasih saya sudah. Ini contohnya. Maka jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan ketika kita melawan setan itu dengan 3 ini senjata ilmunya. La khaufa illallah wa la hubba illallah. Nggak ada rasa takut kecuali kepada Allah, nggak ada cinta kepada Allah. Ingat ya. Wala ghadaba illallah, wa nggak takut dibenci oleh siapapun juga kecuali kalau Allah membenci saya. 3 ini kuasai betul. Maka Allah Subhanahu berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini kita baca setiap malam Jumat surat Sajdah. Sangat disunahkan untuk menambah keimanan kita, menjaga ketakwaan kita. Pada sholat subuh malam Jumat itu bacalah surat Ad-Dahr, dan rakaat yang kedua ya, dan rakaat yang pertama baca surat Sajdah sambil kita sujud tilawah. Ini kebiasaan dari Madinah, di Mekah ya, malam Jumat itu kalau bukan di musim haji gitu kan, hanya jemaah umrah selalu dibacakan sunnatun muakkadah. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Maksudnya ketika kita itu mewujudkan kesabaran dalam hidup kita, ketika kita mewujudkan ketakwaan di antara kita, pasti kita akan dipimpin oleh orang bertakwa. Karena itu doa kita keseharian kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri kami anak keturunan yang enak dipandang dan menyenangkan, mendukung karir, mendukung kehidupan kita untuk jalan Allah ke surga. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah untuk kami orang bertakwa sebagai pemimpin kami. Bagaimana caranya kita itu dipimpin orang bertakwa? Wujudkanlah ketakwaan kita dulu. Maka kalau kita dipimpin oleh seorang pengkhianat, mungkin karena kita suka berkhianat. Kalau kita dipimpin oleh tukang pembohong ya, mungkin kita suka bohong. Kalau kita ini dipimpin oleh fobia Islam, mungkin kita juga sering benci pada syariat Islam. Oh begitu Ustaz, betul. Pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, insya Allah kalau kita mewujudkan ketakwaan semua umat Islam ini, kita akan dipimpin oleh pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Karena tandanya tadi, pemimpin yang bertakwa kepada Allah itu ketika dia menjadi memimpin kita, dia nggak punya rasa takut sedikit pun kepada manusia, tidak pernah punya rasa takut sedikit pun dari kemiskinan ketika dia menjalankan tugasnya, karena dia menjadi orang yang amanah, karena dia menjadi orang yang memang betul-betul mampu memberikan, menjadi saksi yang adil. Itu orang bertakwa, karena dia pasti akan selalu mendampingi kita. Sekalipun dalam keadaan susah, dia masih tetap orang bertakwa itu memberikan apa yang bisa dia bantu. Berbeda dengan pemimpin pengkhianat, pemimpin yang suka bermaksiat kepada Allah. Biarlah rakyat itu mati semuanya, asalkan kita hidup kaya dan kita bisa hidup di atas mereka semuanya. Tapi orang bertakwa berbeda. 4 sifatnya. Yunfikuna bisyarra'i wad darra. Pemimpin yang bertakwa itu orang yang berani bersedekah, berinfak, baik di waktu dia senang maupun di waktu dia susah. Kaziminal ghaiz. Pemimpin yang bertakwa orang bisa mengendalikan emosinya.
sehingga tidak meletup-letup, sehingga penuh dengan ketenangan. Bagaimana rakyat mau tenang kalau pemimpinnya tidak tenang? Karena Nabi bilang, al-imam mir'atu sa'bihi, imam itu adalah merupakan cermin bagi rakyatnya. Semua ini kita lihat. Dan yang ketiga, wal'afina anin nas, pemimpin yang bertakwa itu yang selalu memaafkan kesalahan manusia atau rakyatnya, sampai dia benar-benar seorang pemimpin dalam Islam itu seperti lilin layaknya, terus menyinari sampai habis. Makanya Abu Bakar dari kaya jadi miskin habis, Rasulullah jadi pemimpin umat, istri jadi kaya raya miskin habis, Utsman memimpin habis jadi miskin. Kenapa? Karena ketika dia pemimpin, dia selalu pasti berkeinginan menjadikan dirinya dan hartanya bermanfaat untuk rakyatnya. Makanya kalau Allah mengajarkan kita berdoa semoga kita dipimpin oleh orang yang bertakwa kepada Allah, karena yang bertakwa itu adalah orang yang punya keberanian, Pak, untuk membela orang yang dipimpinnya itu, untuk meringankan bebannya ketika menghadap Allah, sehingga dia rela mati dalam keadaan mereka itu susah. Makanya kalau seorang nahkoda kapal, kapten kapal, begitu kapal mau tenggelam, boleh nggak dia terjun duluan? Tidak boleh. Pasti dia terakhir. Kalau semua keluar, udah pastikan selamat, dia baru Pak turun terakhir. Itu peraturan pimpinan Islam. Makanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, pemimpin yang bertakwa itu apabila mereka melakukan suatu, membuat kebijakan yang salah, dan itu nampak kesalahan itu mensengsarakan orang, lalu dia minta maaf. Istilah minta maaf dan mengundurkan diri, bahwa saya tidak mampu. Kalau dalam pertarungan tinju, melemparkan handuk putih, selesai sudah pertandingan sampai di situ. Itu orang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia teruskan, dia lebih banyak berdosa. Oleh karena itu pemimpin yang bertakwa kepada Allah, orang yang mengerti siapa dirinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia ngerti betul Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberatkan seseorang, melainkan disesuaikan dengan kesanggupannya atau kemampuannya. Sampai Nabi bersabda, halaka mru'un man lam ya'rif nafsahu, celaka orang yang hidup tidak tahu kapasitas dirinya. Dalam hadis lain, man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbahu, rawahu Bukhari. Kalau dia tidak kenal siapa dirinya, dia pasti tidak akan kenal Tuhannya. Itulah orang yang bertakwa, selalu mengembalikan pada dirinya dan kemampuannya. Maka disini katakan, orang yang bertakwa itu selalu menjadikan orang yang bertakwa sebagai pemimpin mereka. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka itu selalu berusaha untuk memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Ketika mereka sabar dan dalam mereka meyakini bahwa ayat-ayat kami itulah sebagai acuan dalam hidup mereka. Ini kita lihat, sehingga ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu tadi, yang dia cari hanya keridhaan Allah. Kita ini kan semua sudah tahu, Pak, bahwa semua amal ibadah perbuatan kita tergantung dengan niat. Pada waktu kita menjalankan sih benar, Pak, tapi setelah itu implementasinya, ya Allah, coba Bapak tanyalah, benarkah kita hidup harus mencari doa Allah? Betul. Kalau ditanya, buat apa ente sholat duha? Supaya rezeki saya mudah. Kenapa berubah? Mestinya udah agar Allah ridho kepada saya. Kalau Allah sudah ridho, Pak, jangan kita pinta, nggak pinta Allah kasih. Allah kan tahu kebutuhan kita. Buat apa yang dia puasa rajin banget?
Puasa itu kan menjadikan kita sehat. Jadi kalau ente besok puasa sakitnya jadi puasa dong. Kan ada Ustadz, sumu tasihu, puasa saya kamu sehat. Pak, itu bukan hadis. Karena di situ ada perawinya yang tukang bohong. Maka hadis itu sumu tasihu itu adalah maudhu'i. Sudah, buat apa kau puasa? Agar aku mendapatkan ridho Allah. Karena puasa ini jalan ibadah yang paling dekat kepada Allah dan mendapatkan diriku jadi orang bertakwa. Takwa itu adalah orang yang selalu mencari keridhaan Allah, Pak, tadi. Sehingga dia tidak takut dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sehingga dia nggak mabuk cinta, kecuali yang dia kejar adalah mabuk cinta aja kepada Allah, wujudkannya. Ini ingat. Adapun cara menghadapi setan antaranya satu, beriman dan bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tahu. Tadi saya katakan al-iman an tu'mina billah, percaya kepada Allah. Kenapa kita percaya kepada Allah? Karena Allah ini pencipta langit dan bumi. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada di langit dan bumi itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 53, kita bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 4 sama, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, hanya beda ujungnya aja. Kalau di sana yugsil lailan nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatan bi amri. Dialah yang perjalankan siang dan malam silih berganti. Setelah itu Allah atur peredaran matahari, bulan, bintang. Kata Allah, ketahuilah semua itu berjalan sesuai dengan perintah Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Engkau ya Allah, pengatur alam semesta. Jadi Rabbun di sini ada pengatur. Karena kata Rabbun bisa riayah, pemelihara. Sedangkan di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah katakan ya'lamu ma fil ardi. Bukan hanya pencipta langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya, Allah juga mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi itu. Wa yanzilu minas sama', dan dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Setelah itu Allah tegaskan lagi, wa ma ya'ruju fiha wa yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'. Apa yang datang dari langit Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit, para malaikat berapa jumlahnya dihitung oleh Allah. Sampai di ujung hayat itu Allah pun bertasbih. Kalau kita mau mikirkan semua ini, sampai Allah katakan aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, maka pasti disitulah Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kalau manusia, inspektorat tidak bisa melihat kita, tapi Allah maha melihat. Kasus sekarang ini kan, bagaimana itu tentang pabean, Dirjen Pajak, sekarang udah ramai 360 triliun ternyata benar. Pada rakyat banyak yang susah, Pak, dipotong semua itu, BBM dipotong, ya kan. Giliran mereka pada korupsi dibiarkan, tapi subsidi rakyat dikurangi terus. Kita hidup terus susah. Orang semua antri tiap hari di pom bensin kan, karena nggak semuanya yang bawa mobil itu ngerti tentang HP, nggak punya semua HP. Pak, mana ada itunya, barcode-nya,
nggak datang sedih, ayo dipaksa beli yang mahal, padahal mobil jelek. Tapi satu sisi kita lihat seperti ini, makanya Allah marah. Banyak, ya Allah begini banget hidup. Doa satu persatu orang soleh, Pak, dibongkarlah. Kemarin polisi, sekarang sama aja bisa nangkep juga, Pak. Kan dia bisa nangkep juga sembarangan. Nah, kalau udah yang bertanggung jawab pada presidennya bobrok begini, ya kan keamanan langsung tanggung jawab presiden, keuangan tanggung jawab presiden. Mestinya kita sebagai orang yang beriman sadar bahwa Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalaulah manusia yang berkewajiban memeriksa mereka enggak tahu, tapi Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Oleh karena itu kita harus berkeyakinan kita nggak bisa bersembunyi dari Allah. Boleh manusia itu kita tipu matanya, boleh manusia tidak bisa melihat, tapi adakah amal perbuatan kita yang tidak tercatat? Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sungguhnya kami menghidupkan kamu, setelah kau hidup kami akan catat semua apa yang kamu kerjakan. Bukan hanya yang kau kerjakan pada waktu kau hidup, wa atharahum, kami perintahkan mereka mencatat apa yang kau tinggalkan. Pepatah kita, gajah mati meninggalkan taringnya apa? Gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Ini selalu kita ingat. Jangan hidup yang mikirkan kita. Kalau kita tinggalkan belangnya itu, apa kita nggak malu anak-anak kita, cucu kita? Karena kita ingin hidup mewah, kita halalkan yang diharamkan oleh Allah, mencuri. Sedangkan Nabi bilang, kalau orang sudah mereka menghalalkan makanan yang diharamkan oleh Allah, dalam Islam itu berarti mengatakan yang halal itu ada zatnya dan ada karena prosesnya. Zatnya yang diharamkan, hurimat alaikumul maitatu, bangkai, wadammu, zatnya haram dimakan itu darah bangkai. Apalagi wal khinzir, haram ini Pak, ini disebutkan oleh Allah. Tapi kenapa manusia tidak pernah berpikir bahwa memakan hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu sama dengan makan babi, sama dengan makan juga bangkai itu. Hukumnya sama, Pak. Ayam halal zatnya, tapi kita tahu kalau itu boleh mencuri, kita makan. Satu suap makanan itu ayam boleh mencuri. Atau kita beli Kentucky, duitnya boleh korupsi, kita bawa pulang ke rumah. Satu siap 40 hari 40 malam doa dan ibadah kita ditolak. Hadisnya sahih. Yang kedua, apabila itu sudah menjadi daging, maka anak kamu dan dirimu, istrimu akan lebih condong melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita membersihkan diri kita, cobalah ini. Walaupun orang gak ada yang tahu, tapi satu ketika pasti Allah akan buka aib itu. Bagi Allah ketika membuka aib kita, wa tuzillu man tasha, bagi yang dikehendaki, Pak, gak ada susahnya. Seperti kita membalikan tangan, dari kehidupan yang sebab merapat, mewah, Robinson, Mercedes-Benz, BMW, Pak, apa di gerasinya, tiba-tiba ketika Allah bongkar semuanya itu hilang nggak? Hilang, bahkan kehormatannya hilang. Coba lihat Sambo, di mana dia sekarang adanya dan teman-temannya. Dan seharusnya kita belajar semua ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak bisa melawan keinginan setan, karena setan itu selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat itu supaya kita hina, supaya kita masuk neraka di akhiratnya, supaya kita hilang keberkahan dalam hidup ini.
Itu setan kerjanya. Oleh karena itu perlunya bukan hanya beriman dan bertauhid, artinya kita mengesahkan Allah. Hanya Allah yang bisa melihat kita, hanya Allah yang bisa mengawasi kita. Huwal qaimun, Allah yang mengawasi kita. Hanya Allah yang menentukan segala kehidupan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena atas segala sesuatu yang kita lakukan ini semua bagi Allah Maha Kuasa. Ini bertauhid. Sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Makanya Allah katakan, tu'til mulka man tasha. Kalau aku kehendaki, aku berikan jabatan. Kalau Allah sudah mengendaki memberikan jabatan itu, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, kalau Allah ingin merampasnya, walaupun kita dibawa ketiak presiden, lepas. Kenapa? Presiden juga dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu kita loyal hanya kepada Allah. Inilah tazkiyatun nafs. Kalau kita bekerja bukan karena atasan kita, tapi karena Allah. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu, apakah ini Allah ridho atau tidak? Setiap perbuatan yang Allah ridho kepada kita pasti mendatangkan manfaat. Itulah kehidupan yang paling mulia. Makanya kalau ditanya, siapa orang yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Karena kehidupan orang bertakwa pasti selalu mendatangkan manfaat untuk orang lain. Ingat, oleh karena itu seorang hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Tidak ada. Makanya Bapak bacalah setiap habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u jaddi minka jad ilayya rabbi subhanallah. 33. Walhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 33. Ini zikirnya Kiai Nur Ali Bekasi, selalu ditambahin tuh ujungnya, dari mulai Bekasi ke sana sampai Kerawang, sampai terus ke ujung lautan, sampai Purwakarta, pasti ada bacaan sebelum subhanallah itu, Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau mau memberikan. Tidak ada yang bisa memberikan kalau engkau mau mencegah. Wala rada lima qadaita. Nggak ada yang bisa menolak kalau engkau sudah menentukan. Ini tauhid. Hanya kepada Allah kita yakin semuanya. Sehingga senjata pertama dan terutama bagi seorang mukmin untuk menghadapi setan ialah dengan beriman secara benar kepada Allah, hanya beribadah dengan ikhlas kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, bukan pada ikhtiar kita, mari saya sampaikan, dan beramal soleh menurut aturan Allah lewat sunnah dan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan, kata Allah, alal ladina amanu, yang pertama atas orang yang hidupnya memiliki keimanan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang beriman yang punya sifat tawakal kepada Allah. Alladzina yatawallawna, alladzina yatawallahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan Allah tidak akan melindungi satu orang yang suka berpaling kepadanya dan orang-orang musyrik. Jadi selama kita beriman kepada Allah, yang kedua bertawakal kepada Allah, kita lakukanlah semua ikhtiar kita itu suatu kewajiban. Setelah kita jalankan, ya Allah aku serahkan kepadamu, setan gak bisa menggoda kita. Ini surat An-Nahl, surat 90, ayat 99 sampai ayat 100. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika iblis mengetahui bahwa dia tidak memiliki jalan untuk menguasai kita karena kita bertakwa kepada Allah, karena kita ikhlas selalu bertawakal kepadanya, maka setan mengecualikan mereka yang sumpahnya yang bersyarat untuk menyesat dan membinasakan manusia. Jadi setan nggak mau lagi menggoda kita, walaupun dia bersumpah
karena engkau keluarkan aku karena manusia, semuanya akan kugoda kecuali hambamu satu yang beriman, yang kedua yang ikhlas dalam berbuat, sehingga mereka bertawakal hanya kepadamu, maka setan akan berpaling dari kita. Disebutkan dalam Al-Quran, iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi setan juga minta, ya Allah, Engkau kan Maha Kuasa, izinkanlah aku menggoda setan dan mencelakakan, menggoda manusia dan menghalangi manusia dari jalanmu itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak akan aku sesatkan hambamu yang dalam hidupnya memiliki keikhlasan. Maka tadi saya bilang, kalau udah ikhlas semua menjadi gampang, menjadi mudah ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalau tadi dalam surat Shad ayat 82 83, di atas surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, sungguhnya hamba-hamba tidak ada kekuasaan bagimu hai iblis terhadap mereka untuk menggodanya, kecuali orang-orang yang mengikutimu, hanya orang-orang yang mengikuti setan yang pasti akan tergoda oleh setan itu. Maka ikhlas adalah jalan kebebasan dari godaan setan. Islam adalah kendaraan keselamatan, dan iman adalah penutup segala hidup kita untuk mencari keamanan. Saya pikir demikian. InsyaAllah kita akan teruskan yang kedua nanti, karena sudah syuruk. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Kita doa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang lembut kepada kita semuanya. Alhamdulillah fi wa kafi mazid rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma imanan bika tasdiqan bi kitabika wa fa'al bihdika wa tibani sunnati nabiyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata bid-din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma inna na'udzu bika minasy syirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il manzari wal munkar min mali wal ahli wal walad. Allahumma habib lana al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minal ma'asi wal maghram. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nusur. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Wassalamu alaikum